Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari dengan penuh sukacita dan punya niat untuk melakukan kebaikan meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Beberapa hari ini banyak orang yang tertarik dengan simple life, karena memang simple life is a happy life. Tetapi juga banyak yang bingung bagaimana harus menjalani simple life itu. Caranya bagaimana? Maka hari ini saya ingin berbagi pengalaman bahwa simple life itu juga bisa kita jalankan dengan sederhana. Kuncinya adalah memindahkan pusat hidup yang semula pusat hidupnya di pikiran, dipindahkan ke hati. Kenapa? Karena ada prinsip yang sudah biasa kita kenal dan kita dengar. Mind complicate, heart simplify. Pikiran kita itu membuat rumit dan ruwet, sementara hati menjadikan segala-galanya sederhana. Maka kita harus memindahkan pusat hidup kita. Jangan berpusat pada pikiran, tapi pada hati. Karena pikiran ini terus-menerus mempertanyakan dan mempertentangkan. Kalau sudah ada A, masih ditanyakan lagi, mengapa A bukan B? Bagaimana kalau dibandingkan, segala macam itu pikiran. Bahkan pikiran kita itu seringkali mempertanyakan yang tidak perlu, yang sia-sia, bahkan yang tidak bisa dijawab. Pikiran kita itu memang aneh kok, maunya ribet. Bahkan yang tidak perlu dan tidak ada jalan keluarnya ditanyakan. Salah satu contohnya menanyakan masa depan. Suami istri misalnya atau calon pengantin yang mau menikah, lalu mulai mempertanyakan, nanti di masa depan pasangan saya setia apa enggak ya? Ya enggak ada jawabannya. Itu akal budi itu gitu, pikiran itu gitu. Bahkan mempertanyakan yang sia-sia, yang tidak ada jawabannya. Jawabannya ada di hati, setia pasti. Buktinya apa? Iman. Ibrani bab 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari yang tidak kita lihat. Hati, iman, bukan pikiran. Maka begitu dipindahkan dari pikiran, pertanyaan-pertanyaan itu hilang sendiri dan ada jawabannya. Dulu saya sendiri soalnya juga ngalami. Pada waktu mau kaul kekal, sudah tinggal kaul kekal, itu saya ragu-ragu. Pikiran saya itu bertanya, apa iya kaul kekal, kaul selama-lamanya, hidup murni, taat, miskin, seumur hidup, apa ya bisa setia? Wajar tuh bertanya begitu, tapi ya tidak ada jawabannya. Jawabannya harus dijalani dengan tekun setia setiap hari, selesai. Nggak ada jawabannya. Apakah nanti bisa setia? Ya nggak ada jawabannya, wong belum terjadi. Tapi pikiran kita seringkali mempertanyakan yang nggak perlu. Yang complicated, yang membuat hidup itu jadi tambah rumit. Maka pindahkan pusat hidup kita. Jangan di pikiran yang terus berputar, banyak pertanyaan rumit, ruwet itu. Pindahkan ke hati. Dasarkan hidup pada iman. Nah, jadi lebih sederhana. Iman itu menyederhanakan. Kalau akal budi itu bisa menanyakan bahkan yang tidak realistis, yang tidak ada jawabannya, hati bisa menerima kenyataan. Nah, maka yang kedua supaya sederhana adalah terima kenyataan. Apapun itu. Karena kenyataan itu netral, tidak baik, tidak buruk. Dari kenyataan itu baru kemudian mulai sesuatu yang kecil, sederhana, dengan tekun dan setia. Mulai dari kenyataan. Termasuk yang nampaknya negatif. Kenyataan itu bukan negatif, bukan positif. Yang positif, negatif, baik, buruk itu penilaian akal budi kita. Maka terima dulu kenyataan.
Misalnya saya ini dari keluarga ini, kemampuannya ya seperti ini, ya terima. Lalu dari situ baru kemudian maju sedikit demi sedikit. Tetapi memang menerima kenyataan itu sulit sekali. Tetapi persis menerima kenyataan itu bisa kalau kita mulai dari hati. Kalau dari pikiran, pikiran itu tidak pernah mau menerima kenyataan. Maunya lebih maju, lebih cepat, bagus. Tapi kalau tidak sesuai dengan kenyataan ya tidak realistis namanya. Karena itu kita diminta, yang kedua, kalau mau menyederhanakan hidup, menerima kenyataan. Apa adanya. Jangan menilai dulu, baik, buruk, salah, benar. Jangan. Terima kenyataan. Bahkan sakit itu baik atau buruk? Sakit ya sakit kenyataannya, bisa baik, bisa buruk. Kalau kemudian karena sakit itu malah jadi lebih kuat, ayo baik. Tapi karena sakit itu kemudian putus asa, tidak punya pengharapan, mempertanyakan Tuhan, nah jadi negatif. Maka terima dulu kenyataan. Itu langkah kedua untuk menyederhanakan hidup. Yang ketiga, kembali ke prinsip dan dasar. Tujuan hidup kita itu apa? Tujuan hidup kita itu sederhana. Memuji dan memuliakan Tuhan. Itu tujuannya. Nah, prinsip dan dasarnya adalah semua kenyataan ini, yang ada ini adalah sarana untuk memuji dan memuliakan Tuhan, bukan tujuan. Kalau bisa kembali ke situ, hidup jadi sederhana. Bekerja itu sarana untuk memuliakan Tuhan, bukan tujuan. Kalau tujuan, ya lalu kemudian hanya bekerja saja, lupa keluarga, lupa waktu, lupa memuji Tuhan. Salah. Kembali ke prinsip dan dasar. Mempunyai jabatan itu bukan tujuan, itu sarana untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Apa yang kita punyai, semuanya itu. Karena itu kita kembalikan pada prinsip dan dasar. Untuk apa kita diciptakan? Lalu hidup menjadi sederhana. Karena itu, kalau kita berdoa, kita juga berdoa dari hati ke hati. Bukan dari pikiran ke pikiran, tidak nyampe pikiran kita. Hati itu beyond reason, melampaui akal budi. Hati itu bisa menembus yang tidak kelihatan, bisa mempercayai. Dan memang itu juga justru membahagiakan. Karena kebahagiaan, damai sejahtera, kelegaan, itu di hati, bukan di pikiran. Pikiran itu tidak ada perasaannya, kering. Maka harus masuk ke hati. Dan karena itu dalam berdoa yang paling utama adalah encounter, berjumpa, bukan berpikir. Kalau berpikir yang kita temui pikiran kita sendiri, bukan Tuhan. Tetapi kalau duduk di hadapan Tuhan, membuka hati, menyadari kehadiran Tuhan yang mengisi hati kita dengan kedamaian, ketenangan, syukur, keikhlasan, lega, simplify, menyederhanakan. Maka kita harus melatih diri. Seringkali kita mau berbicara dari hati ke hati, sebetulnya yang terjadi adalah bertemu berdua, tapi dari kepala ke kepala. Jadinya berantem, malah tidak jadi bagus. Romo, saya ini udah berusaha bicara dari hati ke hati, tapi kok malah berantem. Nah, itu masalahnya tidak terlatih. Berdua benar, tapi dari hati ke hatinya tidak. Itu dari kepala ke kepala, ya berantem. Maka melatih hidup kita untuk banyak sadar. Pikiran kita itu hanya kalah oleh satu hal, kesadaran. Sadari pikiran kita, sadari kenyataan kita. Berhenti berpikir karena sadar. Pada waktu berpikir tidak sadar. Jadi jangan terbalik, jangan occupy yourself with your mind, lalu malah tidak sadar. Jangan memenuhi hidup kita itu dengan pikiran, malah kita tidak sadar. Tetapi sadarilah pikiran kita, maka kemudian pikiran-pikiran kita akan mengendap. Dan kemudian bisa melihat kenyataan menjadi lebih jernih, hidup jadi lebih sederhana. Dan kalau hidup lebih sederhana, kita kemudian bisa tahu tujuan hidup kita.
untuk selalu memuji dan memuliakan Tuhan. Yang lain sarana saja. Nah, dengan cara itu kita lebih bahagia karena kita lebih bersatu dengan Tuhan. Bisa merasakan dan mengalami damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Tuhan memberkati.